satu masalah yang nggak pernah aku bayangkan gitu kan. Dan ini terkhusus tentang ekonomi dari keluarga, karena memang waktu itu besar sekali nominalnya, jadi aku berasa kayak, aduh gimana ya ngebantuinnya gitu. Jadi karena masalah ekonomi, masalah hutang ya? Masalah hutang, dan itu yang bikin aku stres sebenarnya. Aku pengen aku mau memutuskan untuk bunuh. Pas baru mau nge tangan, cuma ada yang ngomong, kamu nggak usah bunuh malam ini, kamu capek kan, istirahat aja dulu. Pada saat istirahat ini aku mimpi, aku lihat ke atas, cahaya itu semakin turun tuh semakin besar cahayanya, dan aku lihat sosok turun dengan rambut panjang, jubah putih. Terus aku mikir lagi, lah Yesus ngapain? Yang Yesus lakukan waktu itu ngasih tangan, dan aku kayak posisinya pengen dipeluk. Cuma dia ngomong lagi, gak usah ambil tangannya, itu bukan Tuhan kamu, gitu. Tapi ketika aku mau berdoa secara Kristen, gak ngerti, bingung. Tuhan bilang ini, Ine, kamu mau ikut siapa? Kamu mau ikut aku atau kamu mau di sana? Sahabat Tuhan sering memakai kesesakan dan penderitaan untuk membawa kita datang kepadanya. Begitu pula sahabat solusi yang hari ini hadir untuk menceritakan perjalanan imannya akan menyaksikan kepada kita bagaimana kesesakan yang alami justru membuatnya menemukan solusi satu-satunya, yaitu Tuhan sendiri. So please welcome Ibu Ine Okta. Halo. Halo, selamat datang Ibu di sini. Ya. Thank you buat waktunya. Terima kasih. Ibu Ine ini, sebelum kita mulai tentang perjalanan imannya ya, boleh nggak memperkenalkan diri sedikit? Siapa sih seorang Ibu Ine ini dan apa yang sedang dilakukan hari-hari ini? Oke, nama saya Ine Okta. Saya sebenarnya ibu rumah tangga, tapi bekerja sebagai freelancer dan penyanyi juga. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi ya, melalui kesesakan, melalui hal sulit berat yang Ibu alami, Ibu akhirnya menemukan jawaban sejati, yaitu Tuhan. Betul. Nah, boleh nggak ceritakan apa sih yang dialami hari itu? Mungkin sebenarnya kalau misalnya boleh ditarik, kalau saat ini ditarik ke belakang benang merahnya mungkin sudah dipilih Tuhan. Cuma baru sadarnya itu ya setelah sudah menerima Tuhan bertahun-tahun ini, dan kebetulan mau jalan 9 tahun. Wow. Oke. Percaya Tuhan. Karena basicnya saya dari seberang. Bisa mengenal Tuhan itu sesuatu hal yang luar biasa, itu anugerah banget. Meskipun perjalanannya gak gampang, prosesnya panjang, dan pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Oke. Tapi tidak langsung membuat saya untuk langsung percaya Tuhan, enggak. Jadi ada prosesnya dulu, dan itu ya lumayan berat juga. Oke. Nah, jadi Ibu Ine ini latar belakangnya memang bukan orang Kristen. Bukan. Dari kecil, dari lahir bukan Yes. orang Kristen, besar di keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Yeah. Nah, tadi kan Ibu sempat berkata bahwa Ibu pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Betul. Nah, itu terjadi setelah masa sulit itu, bukan? Terjadi Atau setelah masa setelah, sulit, ya. betul. Oke. Nah, masa sulit apa sih sebenarnya hari itu yang Ibu Ine dan keluarga alami? Oke. Jadi tahun 2011 itu saya pernah ikut dalam choir di satu gereja. Pada saat itu saya masih dari seberang, tapi saya kayak apa ya, kayak rindu untuk pengen ngenal yang namanya gereja. Nah, kenapa itu, Ibu? Kepo aja gitu. Oke. Karena memang dari dulu suka ada pertanyaan, apa sih bedanya kita? Kayaknya sama-sama aja gitu, ada kemiripan lah gitu. Tapi kenapa selalu kalau diolok-olok mungkin, dan aku lihat adalah dari teman-temanku sendiri yang Kristen gitu, kayak mereka semakin diperolok-olok, tapi mereka diam aja. Kok nggak ada perlawanan istilahnya gitu? Apakah karena minoritas kah atau gimana? Cuma kayak ngelihat mereka tuh malah adem. Jadi aku ngelihat, kok menarik ya gitu.
ada hal-hal yang memang membuat aku semakin kepo itu ketika waktu SMA. Kebetulan ada kakak kelas yang ya kita ada yang suka lah gitu sama aku kan. Dia kasih ada kaset CD gitu, CD Classic Christmas. Ya udah aku dengerin. Nah waktu itu sempat didengerin di rumah. Tapi kok enak ya lagu Classic Christmas yang mungkin aku nggak pernah denger sebelumnya. Cuma kok adem gitu. Mulai dari situ akhirnya waktu SMA itu kalau setiap Natalan akhirnya aku suka menyorot dari jauh. Dari jauh maksudnya gimana? Ke gereja. Jadi tapi misalnya gereja di seberang, aku lihat gereja ini isinya apa sih gitu. Apa yang didapatkan selama melayani dari gereja ke gereja bersama paduan suara itu? Yang aku rasain nyanyi dengan puji-pujian yang liriknya juga membangun, liriknya juga yang bikin menyentuh hati gitu kan. Tapi ada satu hal yang memang bikin aku tambah kok betah ya di sini gitu. Ketika aku mengikuti persekutuan di gereja itu. Dan aku pertama kali itu ngerasain enak banget kok didoain ya. Didoain kok kayak nyes. Karena nggak pernah dapat orang mendoakan aku secara verbal yang kita mengerti. Ya kan? Dan itu kayak nagih, pengen didoain lagi. Jadi akhirnya aku setiap minggu ikutan persekutuan. Tapi setelah berkali-kali melayani bersama paduan suara, terus ikut persekutuan, didoakan, hari itu juga belum secara resmi menyatakan iman kepada Yesus. Masih lama. Lalu setelah itu perjalanan apa lagi yang Ibu Ina harus lewati? Jadi selama 1 tahun mulai tuh datang satu masalah yang nggak pernah aku bayangkan gitu kan. Dan ini terkhusus tentang ekonomi dari keluarga. Dan aku juga waktu itu belum mengerti keadaan ekonomi keluarga seperti apa. Yang namanya anak mungkin kan nggak pernah mikirin itu gitu kan. Jadi tiba-tiba kena, aku di keluarga jadi terintimidasi karena memang ada lah yang kayak ngomongin, makanya kamu tuh kenapa nggak ngomongin mamamu begini. Aku nggak ngerti loh. Tiba-tiba aku kena masalah itu, tiba-tiba aku diintimidasi gitu kan. Dan itu yang bikin aku stres sebenarnya. Karena memang waktu itu besar sekali nominalnya, jadi aku berasa kayak, aduh gimana ya ngebantuinnya gitu. Jadi karena masalah ekonomi, masalah hutang ya? Masalah hutang. Karena posisi aku masih kuliah, semester 3 atau 4 aku lupa. Terus belum kerja. Nah, aku tuh sempet kayak putus asa, bener-bener lost hope banget. Sampai ada memutuskan sesuatu hal yang di luar dugaan yang emang sebenarnya nggak boleh dilakukan. Gitu. Sebegitu stres dan beratnya tekanan ya? Karena baru pertama kali banget dapet tekanan seperti itu gitu. Oke. Selain tekanan dari keluarga yang lain, kok kamu nggak bilang ke ibu kamu nggak ngasih tahu dia? Tekanan apa lagi sih yang hari itu Ibu Ina sebagai anak terima? Mungkin lebih ke moral ya kali ya. Iya, aku sebagai anak, aku mungkin merasa bertanggung jawab untuk membantu orang tua gitu loh. Tapi posisinya serba salah, ya itu aku nggak bisa kerja, aku mau dapat dari mana uang, sedangkan aku sendiri belum bayar kuliah waktu itu. Jadi kayak stres. Tadi Ibu berkata bahwa Ibu hampir melakukan hal yang salah ya. Itu momennya terjadi ketika pasti paling berat-beratnya ya. Iya. Apa yang terjadi hari itu? Ketika 2 minggu berturut-turut aku berdoa dan aku berharap aku bisa dapat jawaban. Tapi ternyata enggak. Karena posisinya waktu itu adalah aku udah bener apa ya, beban di pundak ini kayak orang-orang nggak lihat mungkin. Cuma aku ngerasanya udah di ujung banget. Sampai waktu 1 hari sebelum hal itu terjadi, aku bener-bener baru nyampe kosan jam 11 malam, terus aku kayak menjemput nama Tuhanku waktu itu. Aku bilang, aku capek, aku pengen aja, gak kuat, karena mau cerita sama siapa nggak ada temen. Jadi emang waktu itu dipendam sendiri, gitu. Sampai akhirnya aku mau memutuskan untuk
udah ini sih sebenarnya kayak udah ngambil pisau gitu kan, ini mana nih ya gitu, kanan pak kiri. Sebenarnya pas mau melakukan itu ada rasa ketakutan sebenarnya, pasti kan. Coba kayak udah nggak kuat karena rasa nggak kuatnya itu melebihi dari rasa ketakutan pengen. Pas baru mau lah istilahnya tangan, cuma ada yang ngomong dalam hati, nggak tahu siapa. Ada yang ngomong kayak gini, kamu nggak usah malam ini, kamu capek kan, kamu butuh istirahat, istirahat aja dulu, kamu boleh lanjutkan itu besok. Aku istirahat. Nah, pada saat istirahat ini aku mimpinya sama, mimpinya dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dalam artian aku masih meraung-raung, nangis, gak karuan, bener-bener hopeless. Sampai akhirnya aku menemukan entahlah itu apa gitu. Ya aku lihat ke atas, ada satu titik cahaya kayak kunang-kunang tadinya. Aku melihat ini apa gitu. Nah, cahaya itu semakin turun tuh semakin besar cahayanya. Dari titik makin gitu. Jadi satu ruangan itu terang banget. Ini lebih dari lampu-lampu yang ada di sini, terang banget. Mungkin kayak ukuran 3x3 dikasih lampu stadion kali ya. Terang ya. Silau banget. Dan aku lihat sosok laki-laki, aku nggak tahu itu siapa. Turun dengan rambut panjang, jubah putih. Terus aku bingung, siapa ini? Lalu aku mikir keras, cuma kayaknya pernah lihat deh di foto, tapi di mana ya gitu. Lalu aku ingat, ini foto yang pernah aku lihat di temen Katolik aku. Terus aku mikir lagi, lah Yesus ngapain gitu. Terus pada saat itu posisinya aku adalah masih dengan beban yang berat banget yang udah di ujung tanduk. Dan Yesus saat itu nggak ada ngomong sepatah kata pun, dan aku pun tidak ada berbicara sepatah kata pun. Tidak ada interaksi hari tidak itu. ada, kita cuma bicara lewat hati. Jadi aku ngomong dalam hati aja. Yang Yesus lakukan waktu itu ngasih tangan. Dan aku kayak posisinya pengen dipeluk, lagi ancur-ancurnya, pengen ngambilin tangan. Cuma dia ngomong lagi, gak usah ambil tangannya, itu bukan Tuhan kamu, gitu. Terus aku mikir, oh iya juga ya. Akhirnya aku bilang, aku gak mau ambil tangan kamu bukan Tuhan aku. Akhirnya Tuhan Yesus itu ambil lagi tangannya. Tapi yang Tuhan lakukan terakhir kali adalah senyum. Nah, senyumnya itu yang membelah semua beban yang ada di pundak aku. Jadi ketika ia senyum, itu langsung hilang bebannya. Dan yang aku rasakan saat itu ringan, enak, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan aku gak tahu kalau itu ternyata rasanya disebutnya damai. Karena aku gak pernah ngerasain itu. Yang enteng aja rasanya. Enteng banget. Meskipun masalahnya masih ada, tapi damai itu ada. Akhirnya besoknya aku bisa menjalani hari kayak, kok normal lagi? Ya, syukur gitu. Itu sih. Jadi kelegaan yang didapatkan ketika mimpi itu juga dirasakan ketika bangun ya? Bahkan Ibu Ine bisa menjalani hari-hari dengan yang kayak nggak ada beban lagi? Nggak ada beban. Sekalipun masalahnya masih ada? Masih ada. Nah, Ibu kan bilang ya, memang sudah kepo dari dulu, penasaran. Nah, ketika bertemu dengan Yesus di mimpi dan merasakan kelegaan dan bahkan hati Ibu bersyukur ya, hari itu gimana? Yang dilakukan Ibu apa nih? Lebih ke banyak nangis sih. Nangisnya karena bingung, bersyukur juga, kayak campur aduk rasanya, gak ngerti kok bisa kayak gini. Tapi nggak ada rasa ingin mengenal Yesus lebih lagi hari itu? Belum ya? Belum, ya cuma bingung. Karena bingungnya mau ke yang lama, kayaknya udah nggak diterima nih. Kayaknya udah dosa besar banget. Karena udah melayani, udah datang ke gereja segala macam, kayaknya udah kayak ditolak banget gitu. Tapi ketika aku mau berdoa secara Kristen, nggak ngerti, bingung. Terus aku harus nyebut Yesus gitu, nggak berani, belum ada keberanian. Jadi akhirnya aku memutuskan agnostik.
sempat agnostik waktu Oke. itu. Ya udahlah, percaya ada Tuhan, tapi lebih percaya sama diri sendiri aja udah gitu. Jadi nggak beribadah di dua sisi gitu ya? No. Itu dari 2011 sampai 2014. Nah 2014 akhirnya aku ada kerinduan lagi kayak aduh kangen nih, dan aku pernah ada dikasih masalah juga yang sebenarnya akhirnya aku menyadari ternyata kalau agnostik itu buat aku ya sesuatu hal yang belum tepat, karena ketika kita lagi jatuh ternyata benar-benar kita butuh pondasi. Nah pondasi ini yang belum aku lock karena kan masih bingung nih mau kesini apa kesini. Jadi aku bingung. Akhirnya 2014 aku memutuskan untuk ibadah malam lagi. Sampai akhirnya aku bilang, kalau misalnya memang Yesus itu ada, tolong kasih aku tanda. Tapi kalau misalnya yang ini memang betul, aku mau stay on the track di sebelumnya. Nggak dikasih jawaban juga. Bingung. Jadi memang ditinggalkan seperti seakan-akan Tuhan diam seperti Iya. Tapi ada 2 hari berturut-turut ketika aku benar-benar lagi ragu, bimbang segala macam, campur aduk karena aku pindah nggak ya, aku pindah nggak ya. Di situ Tuhan audible. Ada yang ngomong, itu Tuhan. Dia bilang ini, yang hari pertama pas aku tidur, Tuhan bilang ini, Ine, kamu mau ikut siapa? Kamu mau ikut aku atau kamu mau di sana? Semakin aku dimimpin gitu, semakin aku kayak makin kayak di ujung juga nih, aduh aku harus gimana gitu. Nangis lagi. Besoknya dimimpin lagi dengan suara yang lebih tegas. Ine, saya kasih tahu kamu sekali lagi, kamu mau ikut saya atau mau tetap di lama? Bebas. Pilihan ada di tangan kamu, saya tidak memaksa. Di situ aku udah oke deh. Mungkin kayak kayak makin yakin sih, tapi yakinnya di sini aku masih pakai coba. Ya aku bilang ini, ya udah kalau misalnya emang Tuhan Yesus itu ada, aku mau coba percaya Tuhan. Coba ya. Ternyata Tuhan gak bisa dicoba-coba, dan saat itu aku dengan hati gemetar, dengan ketakutan, dengan segala perasaan campur aduk, aku mulai ngomong, ya udah saat ini, detik ini aku mau ikut Tuhan. Itu aku nangis langsung. Dan itu yang tahu hanyalah Ibu Ine? Ya. Ya, wow, oke. Jadi akhirnya permasalahan keluarga yang cukup berat yang membuat Ibu putus asa itu membawa Ibu menemukan kebenaran yang sejati. Wow. Nah, sahabat solusi, seringkali kesesakan, penderitaan yang kita alami, Tuhan mau pakai untuk membawa kita kepada satu-satunya solusi yang sejati, yaitu pribadinya sendiri. Jadi hari ini ketika kamu mengalami hal yang berat, datanglah kepada Tuhan. Dialah jawaban yang sejati, dialah solusi yang sejati, dialah kebenaran yang sejati. Jangan ragu untuk datang kepadanya. Namun jika kamu bingung bagaimana datang kepada Tuhan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk menemani perjalananmu, mendengarkan segala keluh kesahmu, dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Baik Ibu, setelah akhirnya Ibu berkata, oke, aku gak mau coba-coba lagi nih. Aku mau benar-benar ikut Tuhan. Selain rasa, tentu ada takutnya ya tadi. Takut aku banget. akan mengalami apa ke depannya. Rasa apa lagi yang Ibu alami? Pada saat itu aku bilang lagi sama Tuhan, ya udah Tuhan, kalau memang misalnya aku udah ngomong nih, aku mau ikut Tuhan, tapi boleh nggak Tuhan kasih apa kek, biar aku tuh semakin yakin. Ya, ketika aku berbicara seperti itu, ya udah Tuhan kasih apa kek tanda. Ternyata selama 1 bulan full aku dikasih berkat sama Tuhan. Hari pertama das. Itu kayak full, tiap hari ada aja. Yang tadinya aku waktu itu belum kerja, tiba-tiba besoknya udah langsung, Ina, kamu bisa bikin nanti kerja di sini, ada tawaran segala macem, ada nyanyi lagi gini-gini, kayak ini beneran. Karena sebelumnya emang aku lagi belum udah lamar kerjaan sama sana sini nggak dapet. Tapi pada saat aku ngomong kayak gitu kayak langsung gampang, ini buat Tuhan. Sampai aku ya sebulan full itu sampai bener-bener udah firm. Akhirnya
Tuhan makasih banyak, ternyata memang Tuhan itu ada. Dan dari 2016 pada saat aku menyatakan itu, aku bertemu dengan teman-teman yang tidak pernah aku bayangkan. Akhirnya aku ketemu sama yang mungkin background-nya sama. Yep. Dan dia yang juga ngajakin aku ke gereja yang aku ibadah sekarang gitu. Dan denger firman, cuman firmannya ini kayak agak nyentil ya. Ya, tentang apa itu? Setiap luka yang ada di hati itu kayak dikorek. Itu kayak, apa ini? Kok sakit? Jadi kayak luka-luka yang ada di hati itu kayak kena betadin gitu. Kena obat merah apa segala macam. Dari situ aku mulai sering ke gereja setiap minggu. Sampai aku memutuskan, kayaknya aku pengen dibaptis deh. Itu setelah berapa lama itu? Itu baptis 2017 bulan Juni. Oke. Hari itu apa yang menarik ibu untuk memutuskan, oke, aku mau dibaptis? Lebih ke, karena gini, aku punya komitmen di diri sendiri. Apa yang kamu sudah awali, kamu akhiri. Jadi ketika aku sudah percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, mau nggak mau ya tetap harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan gitu. Jadi termasuk baptisan ini juga ya harus dibaptis lah. Jadi kayak supaya apa ya, mendeklar kalau kamu itu pengikut Kristus. Perubahan apa yang ibu alami sebagai orang yang benar-benar akhirnya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya? Apalagi sudah memutuskan dibaptis. Banyak hal sih, tapi terlebih yang datang daripada firman Tuhan sendiri. Kasih itu lemah lembut, tidak cemburu, bla 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 segala macam. Dan itu gak pernah aku dapetin sebelumnya. Jadi pada saat aku percaya Tuhan, ternyata banyak hal yang aku nggak tahu ternyata jadi tahu, dan hal apa aja yang sebenarnya Tuhan nggak suka, yang Tuhan suka. Jadi aku kayak lebih ketaat aja sih. Yang aku rasakan jadi orang percaya Tuhan itu sangkal diri pikul salib itu bener-bener dan setiap hari gitu loh. Karena aku sudah mengetahui kebenaran. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kamu sudah tahu Yesus itu kunci dari semuanya yang kamu cari saat ini. Kamu sudah menemukan kuncinya nih. Kamu sudah mengikuti Yesus. Kamu tinggal menjalankan perjalanan yang memang seharusnya kamu jalani sebagai pengikut Kristus, yaitu sangkal diri pikul salib. Ya. Ya, ibu berkata bahwa memang tidak mudah ya kehidupan Kristen. Sempat mikir nggak sih, mendingan yang dulu nih kayak lebih gampang gitu. Wah, jalaninya? Itu ada itu. Jadi kayak dulu tuh mikirnya gini, kok Kristen enak ya? Ibadahnya cuma minggu doang, nyanyi-nyanyi doang gitu. Ternyata enggak. Tugasnya malah tiap hari yang gue bilang tadi, sangkal diri pikul salib. Ibadah adalah keseharian kita ya. Yes. Ya seperti yang ibu bilang kan, tidak mudah ya, memikul salib, menyangkal diri, lalu ya mengampuni, taat itu tidak mudah ya. Memang kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, tapi anugerah Tuhan pasti menolong. Nah, ada nggak sih cerita yang mungkin secara ibu masih ingat secara jelas gitu ya, gimana ibu nggak bisa untuk taat, tapi ada anugerah yang memampukan ibu taat gitu? Oke, contohnya masalah pengampunan deh. Ya. Aku pernah di mana posisi memang harus mengampuni orang yang sudah melukaiku, dan waktu itu posisinya aku kayak minta tolong lah sama Tuhan, aku ini lagi kayak burn out, karena aku tahu semakin kita banyak menyimpan dendam apa segala macam itu kan ngaruhnya ke kesehatan ya. Dan aku kayak, Tuhan, aku pengen sembuh, tolong dong kasih siapapun orang yang Tuhan kirim gitu, karena aku benar-benar pengen sembuh. Dan waktu itu ada temanku datang, temanku bilang ini, kakak mau sembuh, mau maafin semuanya, mau, ya udah sembuhin dulu akarnya. Aku nggak ngerti nih sembuhin akarnya itu apa, gimana tuh, aku bilang. Kakak kalau punya kepahitan di masa lalu, maksudnya kepahitan di masa sekarang, nggak bisa
dengan mudah memaafkan. Karena yang masa lalu pun kakak belum sembuh. Yang masa lalu pun kakak belum memaafkan. Jadi kakak harus memaafkan akarnya dulu. Oke, gimana tuh ya? Oke, waktu kecil siapa aja orang yang pernah menyakiti kakak sampai kakak punya trauma segala macem. Aku sebutin dong ini gitu. Ya udah, itu dulu yang dimaafin. Hah? Aku bilang, nggak bisa. Bisa, kakak mau sembuh nggak? Mau. Akarnya dulu yang sembuh. Gimana caranya? Nggak bisa. Bisa. Ya udah, tolong boleh nggak kamu tolong tulisin teks doa buat aku supaya aku bisa melakukan itu, karena aku benar-benar nggak bisa. Akhirnya temanku kasih teks doa sampai benar-benar ada di doa itu ada misal Tuhan, aku mau melepaskan berkat dan pengampunan untuk nama lengkap, biar kiranya damai sejahtera, sebelum damai sejahtera aku mengampuni apapun, misalnya kayak perlakuan dia waktu itu dengan detail ya, pokoknya kita detail doanya, karena mereka sudah melakukan ini sama aku, kiranya berkat Tuhan, damai sejahtera dan sukacita tercurah untuk dia dan untukku. Dan itu aku melakukan selama 1 tahun 7 bulan. Yang tadinya aku bener-bener bentrok, gak bisa doain dengan amarah segala macam, di dalam 1 tahun pertama aku mendoakan bisa tersenyum. Karena aku tahu itu bukan kuat gagahku, itu Roh Kudus yang tolong. Amin. Dan aku nggak pernah bisa sendiri. Aku selalu bilang gini sama Tuhan, Tuhan, aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, nggak mampu apa-apa tanpa Tuhan. I'm nothing. Yang aku punya saat ini juga milik Tuhan. Jadi di sini aku ya hamba Tuhan. Aku cuma pengen taat aja sekarang sama Tuhan gitu. Kalau memang Tuhan suruh aku mengampuni, aku mau. Dan itu sekali lagi mengingatkan ya bahwa bukan kuat dan gagah kita, tapi Tuhan yang mampukan. Nah, sahabat solusi, hari ini kita diingatkan bahwa di tengah ketidakmampuan kita, di tengah hal-hal yang kelihatannya mustahil, justru di situ Tuhan anugerahnya menopang dan menolong kita. Jadi jika hari ini kamu merasa tidak mampu lagi untuk melangkah, mari datang kepada Tuhan, ungkapkan isi hatimu, curahkan segalanya di hadapan Tuhan yang adalah jawaban sejati. Namun jika kamu bingung bagaimana harus berdoa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Oke, baik Ibu Ina. Satu hal yang ditakuti ketika ya benar-benar percaya pada Yesus ya, masuk Kristen ya, pengikut Kristus adalah bagaimana reaksi keluarga. Oke. Nah, reaksi keluarga pada saat itu kebetulan dengan cara Tuhan yang mind blowing, nggak pernah dipikirkan. Memang sebelumnya aku dari 2017 baru ketahuan itu 2020 kayaknya. Jadi 3 tahun seperti tersembunyi gitu ya? Memang tidak diceritakan? Tidak. Oke. Jadi waktu itu aku ketahuan pernah ada bersaksi di suatu channel YouTube juga, dan ternyata viral. Satu kampung. Dan itu aku takut. Karena Tuhan, iya sih, aku minta Tuhan buat aku bisa akhirnya open dengan iman. status aku gitu kan. Cuma kok gini caranya gitu, kaget banget. Dan waktu itu aku lebih ke, dibilang sembunyi sih enggak, cuma mungkin ada waktu untuk close diri dulu lah waktu itu. Menenangkan diri mungkin ya. Tapi teman-teman gereja tuh kayak menguatkan, udah kamu take your time dulu. Jangan berbuat apa-apa dulu. Kalau mau berbuat apa-apa tanya Tuhan. Jangan sampai gegabah gitu. Ya udah aku diam. Sampai akhirnya, dan aku amaze-nya adalah ketika ketahuan, aku bisa ngobrol lagi sama mama hanya dengan waktu 3 bulan, which is dimana orang kalau
orang yang baru convert itu kayaknya bertahun-tahun gitu kan baru bisa ngobrol sama orang tua, tapi ternyata aku cuma dikasih 3 bulan sama Tuhan. Dan hatiku kayak happy pasti. Akhirnya bisa ngobrol lagi sama mama, meskipun mama belum ikhlas. Tapi seenggaknya mama kayak, gimana kabarnya? Oke. Kangen. Aku udah netes, tapi bukan netes lagi, nangis itu. Karena selama ini kan yang aku takutin udah terjadi, aku ditolak. Tapi aku percaya satu ayat firman yang di Amsal ya kalau nggak salah. Ketika ayah ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Dan aku pegang ayat itu. Sampai akhirnya orang tua bisa menerima juga, itu amazing banget. Prosesnya berapa lama? Wah, lama. Kan 3 bulan tadi bisa ngomong sama mama, tapi akhirnya ketika kedua orang tua bisa menerima itu 2 tahun kayaknya. 2 tahunan. Sebelumnya mereka menolaknya gimana? Apakah ibu jadi tidak diakui atau nggak boleh pulang? Kalau nggak boleh pulang, mungkin ada momen itu, cuma kayak mamaku kayak kangen kali ya sama anaknya, dan aku juga kangen sama orang tua aku sendiri gitu. Jadi di balik semua itu juga ada doa peperangan yang aku lakukan gitu loh. Aku juga setiap hari doa dong, Tuhan, aku pengen orang tuaku dan keluargaku bisa nerima aku apa adanya, bukan ada apanya. Ya udah adanya kayak gini aku, dengan kita berbeda tapi mereka masih bisa nerima aku. Aku setiap hari doain itu sampai tiba waktunya ya bisa diterima gitu ya. Aku kayak bersyukur buat puji Tuhan. Jadi puji Tuhan sekarang relasi dengan orang tua pun sudah puji Tuhan udah baik. Dan ibu pasti terus mendoakan juga supaya Tuhan menjamah hati mereka tentunya. Yes, itu tiap hari itu. Makanya butuh bertahun-tahun, gak apa-apa sih, yang penting aku tetap gak berhenti untuk doa. Karena aku percaya doa mengubah segala sesuatu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin banget semuanya buat Tuhan. Yang penting kitanya nggak capek aja untuk doa sampai doa itu terjawab, sampai kita bilang puji Tuhan gitu. Sebelumnya ibu nggak kenal Yesus ya? Nggak kenal Yesus, terus bertemu dalam mimpi hanya berpikir, oh ini Tuhannya orang Kristen, bukan Tuhan aku. Sekarang bagaimana ibu memandang seorang pribadi Yesus? Yesus itu bisa jadi siapa aja. Pada saat mungkin ya kayaknya aku berpikir semua orang pernah mengalami masa sendiri, dimana ketika masa sendiri itu aku merasa Tuhan itu bisa jadi ibu, bisa jadi bapak, bisa jadi teman, bisa jadi siapapun yang lagi kita butuhkan saat itu. Intinya terus berdoa sih sama Tuhan dalam kondisi apa aja, Tuhan tuh ada. Dan benar-benar ketika aku merasa ragu, aku merasa minta tolong, mintanya sama Tuhan, Tuhan tolong aku dimanapun, Tuhan tolong aku. Dan pasti Tuhan jawab dengan caranya Tuhan gitu. Ibu terakhir nih, buat sahabat solusi yang hari ini mungkin ada dalam persimpangan ya. Mereka masih ragu, mereka mempertanyakan Tuhan, bahkan mungkin ada yang seperti ibu meminta tanda kalau Yesus benar-benar ada, beri tanda, tapi belum ada tanda yang mereka lihat. Bahkan mungkin ada yang sudah agnostik seperti ibu. Apa yang ingin ibu sampaikan kepada mereka? Tetap berdoa, jangan berhenti berdoa. Tetap minta tanda, tapi jangan lupa rasa syukurnya adain dulu. Ibaratnya kalau setiap kita berdoa, terima kasih Tuhan, baru hal-hal yang beratnya kita ceritain. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa, untuk berharap, meskipun aku tahu itu nggak gampang, meskipun waktunya mungkin lama, tapi yang aku tahu ternyata Tuhan itu suka proses. Meskipun Tuhan suka hasil, tapi Tuhan lebih suka proses. Karena pada saat kita menunggu jawaban itu kan kita diproses. Sabar gak nih anak? Gitu. Udah sampai mana nih? Kamu mau tetap percaya aku nggak? Kamu mau tetap andalkan aku nggak? Itu yang Tuhan suka. Dan ketika berdoa tulus aja gitu.
Makanya aku selalu bilang, Tuhan, gak ada yang tersembunyi dari aku, semuanya Tuhan sudah tahu. Meskipun sebenarnya Tuhan sudah tahu apa yang mau kita doakan, tapi kita ucap ulang, lebih ke mengakui segala dosa, segala ini, dan kita minta pengampunan. Itu sih, tetap kuat aja. Dan jalani prosesnya, enjoy bersama Tuhan. Ibu Ena, thank you kesaksiannya hari ini. Aku berdoa bisa jadi berkat buat mereka yang sedang dalam masa penantian, keraguan maupun persimpangan dalam hidup mereka. Sehat selalu ya. Terus Tuhan pakai untuk menyatakan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Buat sahabat solusi yang hari ini sedang dalam persimpangan, dalam keraguan, sekali lagi kita diingatkan bahwa jawaban satu-satunya, solusi satu-satunya dalam hidup kita adalah Tuhan sendiri. Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Datanglah kepadanya. Dan jika hari ini kamu mendengarkan Dia memanggil, mari datang kepadanya, mari berdoa. Dan jika kamu membutuhkan untuk didoakan, hubungi nomor yang ada di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan menuntun kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi. Amin.